Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum? Anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap terus semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Bernapas merupakan kegiatan tubuh yang tidak kita sadari. Ketika bernapas, kita menghirup udara atau oksigen dari lingkungan dan kemudian mengembuskan karbon dioksida ke lingkungan. Organ pernapasan. Pernapasan pada manusia dilakukan oleh organ pernapasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kita masuk ke hidung. Pada lubang hidung terdapat bulu hidung untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Ya, jadi bulu hidung itu yang ada di hidung kita ini fungsinya untuk menyaring kotoran. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir untuk mengatur agar suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Pada intinya, udara yang masuk ke hidung mengalami 3 proses, yaitu yang pertama penyaringan udara, kemudian penghangatan udara, dan pengaturan kelembaban udara. Tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Organ pada saluran pernapasan yaitu yang pertama ada tekak. Ya, tekak atau faring. Nah, di sini merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernapasan. Yang kedua ada pangkal tenggorokan atau laring. Nah, di sini ya, menghubungkan faring dengan trakea. Pada pangkal tenggorokan terdapat katup yang disebut epiglotis. Saat menelan makanan dan minuman, epiglotis akan menutup sehingga makanan dan air tidak masuk ke tenggorokan dan kita masih dapat bernafas ya. Jadi ketika kita makan ya, makanan dan minuman itu akan masuk ya melalui pangkal tenggorokan. Nah, di pangkal tenggorokan ini nanti ada katup ya, kaput epiglotis. Ketika kita makan, maka katup ini akan tertutup ya, menutupi saluran trakea ya yang untuk bernafas sehingga makanan tidak masuk ke dalam trakea. Kemudian yang ketiga itu batang tenggorokan atau trakea. Nah, sini ya. Ini merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Kemudian ada cabang trakea atau bronkus, ya, merupakan cabang trakea yang menuju ke paru-paru. Nah, ini, ya. Kemudian paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, ya, atau toraks. Nah, yang sebelah kiri ini gambar paru-paru, ya. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang membentuk bronkiolus. Nah, kalau saya lihat sebelah kiri itu ada cabang-cabang ya ke dalam paru-paru itu. Nah, bronkiolus bercabang-cabang lagi menjadi cabang lebih kecil dan halus yang ujung-ujungnya membentuk suatu kantong yang disebut alveolus. Nah, sebelah kanan ya, itu ada kantong-kantongnya ya, alveolus. Nah, seperti itu. Dan di alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, kita lihat di sini ya. Ini nanti akan terjadi proses pernafasan pada manusia. Ya. Awalnya oksigen yang kita hirup bersama partikel-partikel asing ini, partikel asing akan tersaring di rongga hidung ya, dengan bulu-bulu hidung. Sehingga yang masuk ke dalam tubuh hanya udara yang bersih atau oksigen. Kemudian udara masuk ke kerongkongan bagian atas, lalu masuk ke tenggorokan, kemudian mengalir masuk ke batang tenggorokan.
kemudian diteruskan ke bronkus, ya. Dan dari bronkus ini dimasukkan ke paru-paru melalui bronkiolus. Nah, ini ya. Nah, dari bronkiolus ini udara ini akan sampai ke alveolus. Nah, di sini ya. Nanti di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, ini penampakan dari alveolus. Ya, ini penampakannya. Bentuknya seperti ini. Nah, yang mengalir itu adalah darah. Ya, darah yang mengalir. Nah, oksigen yang dihirup tadi dan masuk alveolus akan diserap oleh darah. Nah, ini ya, oksigennya diserap oleh darah. Sehingga apa? Darah menjadi kaya oksigen, penuh dengan oksigen. Dan darah yang banyak mengandung karbon dioksida meresap juga ke alveolus. Dan pertukaran ini terjadi ya di alveolus. Oksigen dan karbon dioksida di kantong alveolus. Darah membawa oksigen ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Sedangkan gas karbon dioksida keluar dari darah masuk ke saluran pernafasan untuk dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Ya, karbon dioksida ya. Ini keluar ya melalui alveolus tadi yang bersama darah. Oh, lewat tenggorokan, lewat rongga hidung, akhirnya karbon dioksida ini keluar dari tubuh kita. Terus seperti itu ya pada manusia. Mungkin itu saja materi Pendra. Syukran wa jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat dipahami dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.